Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang dimuliakan Allah dalam rangka kajian kitab Nashahul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga rahmat dan berkah Allah melimpah kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah dan teriring kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa mengingat umatnya, Nabi yang selalu menyebut umatnya, bahkan Nabi yang selalu membela umatnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Rasul yang insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik, kita masih dalam bab 3, bab sulasi, melanjutkan kajian 1 bulan yang lalu. Ini masih bab sulasi, bab ketiga, makalah yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqal tasi'atu wal isyrun, makalah yang ke-29. An Ali radhiyallahu an. Ini ucapan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, akram wajhah. Ali itu punya gelar karamahullahu wajhah. Kata Ali bagaimana? Tafaddal ala man syi'ta, utamakanlah kepada orang siapapun yang kamu kehendaki. Tafaddal ala man syi'ta, ini ditafsirkan oleh atau dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ahsana ilaihi wa an'ama ilaihi, kamu berbuat baik atau memberi kenikmatan kepada orang lain. Jadi tafaddal itu memberi keutamaan, mendahulukan, mengutamakan orang lain, siapapun yang kamu kehendaki. Ahsana ilaihi wa an'ama alaihi, atau yang dimaksud adalah berbuat baik atau memberikan kenikmatan. Fa anta amiruh, maka jika demikian, jika kita mengutamakan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, memberikan kenikmatan kepada orang lain, fa anta amiruh, maka kamu adalah menjadi pemimpinnya, menjadi kepalanya. In ahsanta ila syahsin bil atau ketika kamu berbuat baik kepada seseorang, bil dengan memberi apa saja, memberi kebaikan, memberi kenikmatan, memberi uang atau memberi apapun bentuknya, serta amiranlah, maka kamu akan menguasainya. Jadi benar ya, kalau orang itu bisa ngasih orang lain, berbuat baik kepada orang lain, memberikan apa saja, maka kamu akan menguasai orang itu. Artinya posisinya kamu sebagai tuan dan mereka adalah hamba. Jadi kalau orang yang sering ngasih, itu pasti dihormati oleh orang lain, sehingga engkau bisa mengatur siapapun orang yang bisa memberi, berbuat baik, maka orang itu bisa mengatur. Fa anta amirullah, kau adalah pemimpin mereka. Jadi statusnya seolah-olah kamu adalah tuan dan mereka adalah budaknya. Itu kata Ali. Lalu kemudian wa as'al man syi'ta fa anta asir, kalau engkau ini sering meminta kepada orang lain, kepada siapapun yang kamu kehendaki, fa anta asiruh, maka kamu akan menjadi budaknya. Asiruh itu orang yang berada di bawah. Jadi kalau kamu ini orang yang sering minta, kalau yang tadi Anda sering memberi, berarti Anda ini akan menjadi pemimpin. Tapi kalau orang sering minta jabatan, minta kedudukan, minta bantuan, apapun bentuknya yang minta, maka fa anta asiruh,
koin ini berada di bawahnya. Jadi yang memberi itu adalah pemimpin atau kepalanya, sedangkan yang meminta itu adalah budaknya. Kebalikannya. Fa anta asiru wa as'al an-nasa ma tahtajahu. Maka jika kamu meminta kepada orang lain apa yang kamu butuhkan minal mal wal ilm. Jadi minta itu bisa berupa harta ataupun ilmu, pengetahuan. Dua-duanya bisa. Wal minal mal wal ilm fa in tajat ila syakhsin fi dzalika serta abdan lah. Maka kalau kamu butuh fa in tajta ila syakhsin, apabila kamu butuh kepada seseorang dalam hal itu baik ilmu ataupun mal atau harta serta abdan lah, maka kamu akan menjadi budaknya. Kenapa demikian? Kata Syekh Nawawi, li anan nufusa jubilat bihabbi man ahsana ilaiha. Karena jiwa itu cenderung untuk suka kepada orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik itu jiwa kita itu senang. Nah, siapa sih yang tidak senang? Kadang-kadang kita ini terlampau mudah berterima kasih. Itu bagus betul. Kita misalnya dikasih pinjam mobil sama orang, terus udah kamu pakai aja mobilnya, nggak usah bayar. Dikasih, kemudian rumah dikasih, udah kamu pakai aja rumah saya, nggak usah bayar. Bertahun-tahun seperti itu. Kamu itu berarti akan merasa menjadi hambanya dia. Wah, terima kasihnya luar biasa. Sangat menghamba dan berterima kasih sekali. Tetapi kadang-kadang begini, betapa Allah itu sudah memberi kita itu banyak nikmat. Memberi oksigen yang gratis, memberi nyawa yang kita sampai saat ini kita bisa hidup, lalu memberikan anugerah barokah rahmat yang tidak pernah kita rasakan, tetapi kita terima. Betapa banyak nikmat Allah, tapi susahnya berterima kasih kepada Allah itu luar biasa. Tetapi alangkah mudahnya kita berterima kasih kepada orang lain yang memberi kepada kita banyak. Itu udah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa kita ini sangat mudah berterima kasih karena orang itu berbuat baik kepada kita. Tetapi sangat susah kita ini untuk bersyukur kepada Allah, padahal Allah itu tidak pernah menuntut apa-apa. Bayangkan kalau oksigen itu bayar, ya seperti orang sakit, kita oksigen bayar sehari bisa berapa? Sedangkan yang kita rasakan saat ini udara sekian banyak, oksigen yang kita hirup, bahkan nikmat kita bisa tidur, nikmat kita bisa makan, nikmat kita bisa banyak sekali. Alangkah susahnya kita bersyukur kepada Allah, tapi kita alangkah mudahnya berterima kasih kepada manusia. Seolah-olah Ali seperti itu bilangnya. Jadi sahabat Ali ini adalah orang yang punya banyak kata-kata mutiara, nasihat-nasihat yang sangat baik, yang bagus. Itu bahkan dibukukan dalam satu kitab judulnya Nahjul Balaghah. Itu kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib. Itu memang beliau ini sangat faham tentang hal itu. Bahkan Ali itu pernah dalam suatu syairnya, saking dia itu ingin berterima kasihnya kepada Allah, dia bilang gini, kafani izzan antakuna li rabban. Ya Allah, cukuplah kemuliaan bagiku bahwa Engkaulah Tuhan. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kata beliau kemudian, cukup bagiku ya Allah, bagiku bahwa aku adalah hambamu. Jadi saking sudah tidak mengharap apa-apa, kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang sudah cukup, bahwa kemuliaan itu adalah sesungguhnya karena Tuhannya Allah, karena Allah Tuhannya. Ketika dia menjadi seorang yang bangga, maka cukuplah Allah sebagai Tuhan. Jadi dua-duanya, dia merasa mulia karena punya Tuhan Allah,
dia merasa bangga karena punya Tuhan Allah. Udah cukup itu. Dia bukan bangga karena harta, bukan bangga karena kedudukannya sebagai seorang sahabat Nabi, bukan bangga karena dia luas ilmunya, tidak. Saya bangga karena saya punya Tuhan, yaitu Allah. Ahli nasihatnya begitu. Hingga di sini juga sama demikian. Orang yang meminta itu pasti derajatnya akan bukan lebih rendah ya. Derajatnya adalah derajat orang yang kemudian selalu berharap. Waman ahabba syai'an fahuwa asirun. Karena sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi tawanannya. Jadi asirun itu tawanan. Nah, coba aja kita berpikir, kalau kita suka sama sesuatu pasti kita ditawan. Suka sama perempuan, mungkin kita dulu begitu. Kita ngerasain lah, kita mungkin waktu pacaran begitu. Wah, betapa luar biasanya itu. Bucin ya, bucin. Itu istilah-istilah itu muncul. Betapa kita itu ditawan. Bangun tidur ingat dia, ya kan? Lagi makan ingat dia. Itu kayak lagu Evita Mala itu. Makan tidur ingat dia, bangun ingat dia. Itu kan ditawan. Kenapa? Karena kita saking cintanya kepada sesuatu. Dan tidak hanya cinta kepada perempuan, cinta kepada banyak hal. Termasuk cinta kepada ilmu. Orang yang mencintai ilmu itu tertawan oleh ini. Sehingga ada cerita Imam Bukhari kan demikian. Imam Bukhari atau Imam siapa itu Al-Hadis. Yang kemudian dia itu ketika ke pasar, tulisannya dibakar sama istrinya. Kan begitu. Lalu kemudian dia lebih memilih menceraikan istrinya daripada dia meninggalkan ilmunya. Saking cintanya kepada ilmu. Seperti itu. Jadi ditawan. Seperti ya orang kalau terikat oleh kehidupan dunia, ditawan oleh kehidupan dunia. Jadi ini adalah nasihat ahli. Kata kalau orang yang yang kemudian meminta kepada orang lain, maka Anda akan menjadi tawanannya. Nah, sekarang begitu juga. Kalau Anda sering minta-minta kepada orang lain, pasti Anda akan ditawan dan menjadi tawanannya. Lalu kemudian waliqauli Ali karamallahu wajah anna amdun man 'allamani harfan fa in syaa bi'ainni wa in syaa takini. Jadi Ali bilang begini, saya ini adalah hamba daripada orang yang memberikan ilmu kepadaku, harfan walaupun satu huruf. Saya mau menghamba kepada orang yang mengajariku ilmu, sekalipun orang itu mengajarkan kepada saya satu huruf. Lalu diibaratkan oleh Ali begini, fa in syaa bi'ainni wa in syaa takini. Ya namanya orang hamba itu terserah. Hamba itu kalau saya mau dijual ya monggo. Takini atau mau saya dibebaskan juga monggo, dimerdekakan juga silakan. Pokoknya saking menghambanya. Makanya Ali itu menghamba sekali kepada dan kita juga tidak heran betapa ada santri yang sangat takzim kepada kiainya, luar biasa. Dalam rangka bahwa mereka menyadari saya ini adalah hambanya ilmu. Maka tak heran ketika ada buku judulnya Mekah in the latter part of 19th century. Itu buku karangan Sunan Nugroho. Itu buku itu ketika Sunan Nugroho bertemu Syekh Nawawi di Mekah. Jadi untuk melihat sejarah Nawawi selama di Mekah itu hanya satu buku yang ditulis oleh Sunan Nugroho, itu orang Belanda. Itu terkenal. Sunan Nugroho itu adalah Islamis, orientalis. Dia orang yang bisa ke Mekah, masuk ke Mekah dengan menggunakan nama Abdul Ghaffar. Nasallahu alam. Saya juga menelusuri sejarahnya betul apa enggak kalau dia itu masuk Islam. Karena ketika Senok itu ke Mekah pada waktu itu umur 20 tahun kira-kira. Itu posisinya masih non-muslim. Lalu datang ke konsulat Jeddah, konsulat Belanda di Jeddah, kemudian tiba-tiba masuk ke Mekah selama 3 bulan di Mekah. Dan beliau bertemu dengan banyak ulama.
Sayyid Zaini Ahmad Dahlan, kemudian ketemu dengan Syekh Nawawi, ketemu dengan Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Khatib Sambas, banyak tuh ulama-ulama di sana. Lalu berdialog. Ketika ditanya Imam Nawawi, wahai Syekh, kata Senok, kenapa engkau tidak mau mengajar di Masjidil Haram? Padahal Syekh Nawawi juga sudah mengajar di Masjidil Haram. Cuman mungkin tidak tiap hari. Kenapa engkau tidak menguasai Masjidil Haram aja? Karena engkau ini orang yang luas ilmunya. Kata Syekh Nawawi, jawabannya sederhana. Saya ini hanya debu di antara jubah mencari ilmu. Itu sangat luar biasa. Itu bahasa beliau seperti itu adalah bahasa yang tawadhu. Sehingga dia merasa siapapun yang mengajarkan kepada dirinya ilmu, maka saya hanya debu yang ikut kemanapun para alim ulama pergi. Sehingga ketika ada orang-orang alim membuka pelajaran di Masjidil Haram, Syekh Nawawi ikut seperti biasa. Karena dia merasa itu guru-gurunya. Saking menghambanya kepada ilmu. Jadi kata ahli begitu, fa in syaa bi'aini wa in syaa a'takini. Kalau mau, karena orang yang meminta ilmu itu adalah seorang hamba statusnya, sehingga ya silakan mau diikat ataupun dibebaskan. Saya nurut aja, kata ahli. Saking ta'zimnya kepada ilmu. Wastagni amman syi'ta fa innaka nadhiruh. Jadilah engkau ini orang yang merasa cukup, aman syi'ta, daripada orang lain yang kamu kehendaki. Fa innaka nadhiruh, karena dengan demikian engkau akan merasa seimbang. Ai iktafa bima indaka min rizqi wa taftakiru fil mali li syakhsin ghaniyyin kasiril mal. Kalau engkau ini merasa cukup, maka kamu juga akan merasa cukup ketika rizki yang kamu miliki, rizki yang kamu punya, rizki yang kamu ada, wala taftakir fil mali syahsin, dan kamu tidak akan pernah merasa kurang, merasa butuh ketika melihat orang lain banyak harta. Jadi ini nasihat Ali. Kalau kita ini ingin merasa cukup, kalau kita ini ingin merasa selevel, maka jadikanlah diri kita ini selalu merasa cukup. Jadi nggak ada urusan kalau ada orang kaya yang lebih dari kita misalnya. Karena kita merasa cukup, mungkin santai aja. Oh, selevel saya dengan dia. Kenapa? Kalau saya nggak butuh. Kalau yang tadi minta, lalu kemudian butuh, sekarang nggak butuh. Nggak butuh saya dengan hal kayak gitu. Sehingga saya dengan mereka itu satu level. Istighna, senantiasa merasa cukup. Nah, itu rumus hidup. Sehingga kalau kita selalu senantiasa merasa cukup, ya santai hidup. Enak. Lalu kemudian berbaur dengan biasa. Tidak pernah merasa kemudian antara satu dengan lain itu beda kasta, beda level, nggak ada. Kenapa? Karena kita senantiasa merasa cukup. Coba kalau kita melihat kenikmatan orang lain, lalu kemudian kita nggak merasa cukup, wah sakit hati. Ada tetangga beli mobil baru, wah sakit hati kita. Pengen buru-buru beli lagi mobil yang baru, sama lah. Jadi kesamaan level itu karena kita ingin sama nikmatnya dengan orang itu, padahal itu salah. Justru ketika kita pengen satu level, maka jadikanlah kita orang yang senantiasa merasa cukup. Alhamdulillah, meskipun saya masih punya kijang, saya masih jalan, nggak kehujanan, gitu. Nggak kehujanan. Yang lain lihat masih pada pakai motor. Alhamdulillah kita masih punya kijang. Sekalipun tetangga kita misalnya beli mobil Innova baru, misalnya begitu, sama. Kenapa? Senantiasa kita merasa cukup. Itu rumusnya. Jadi enak saja. Sehingga saya dengan mereka yang seolah-olah atau menurut pandangan orang lain rezekinya lebih banyak atau kedudukannya lebih tinggi, karena kita merasa cukup, maka kita santai aja. Jadi ini adalah nasihat hidup, ya, nasihat hidup. 3 nasihat hidup dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, utamakan orang lain, berikan kemudahan kepada orang lain.
berikan kebaikan kepada orang lain. Karena kenapa? Karena dengan demikian kita akan menjadi pemimpin untuk mereka. Yang pertama. Jadi nggak usah jauh-jauh jadi pemimpin. Sering-sering berbuat baik, sering-sering memberi, itu pasti kita akan bisa menguasai mereka. Dengan kebaikan kita bisa menguasai. Lalu yang kedua, kalau kita mau meminta, maka mintalah ilmu. Jadilah hamba ilmu. Kenapa? Karena hamba ilmu itu kita akan mendapat barokahnya. Karena memang untuk menjadi orang alim itu memang berat. Kita memang berharap, dan Islam itu adalah agama harapan. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Jadi agama harapan itu Islam. Jadi kita kadang begini, kalau berpikir kenapa ya masa sekarang itu kok Indonesia begini amat ya? Banyak korupsi, lalu kemudian kejahatan di mana-mana. Jangan berpikir kemudian udah ganti aja seluruh sistemnya lah dan diubah semua. Bila perlu Indonesia dipecah aja. Ya jangan begitu dulu, bahwa kita ini punya harapan. Kalaupun tidak sekarang Indonesia lebih baik, mungkin nanti era anak kita lebih baik. Mungkin tidak baik juga nanti era cucu kita lebih baik. Itu sudah terbukti kan. Terbuktinya begini. Ya sekarang kita punya mobil. Bayangkan orang tua kita dulu boro-boro punya mobil. Motor pun belum punya. Tetapi terbukti sekarang, oh anaknya udah sukses. Anaknya udah punya mobil, udah punya kendaraan, udah punya rumah. Dulu bapak kita tuh sekolah itu hanya SD. Paling juga SD atau SMP juga nggak lulus. Tetapi kita anak-anaknya buktinya sekolahnya lulus sampai SMP, SMA, sampai kuliah, sampai sarjana. Bahkan mungkin dosen-dosen UI, UGM, dosen-dosen UIN itu adalah orang-orang yang dulu bapaknya nggak sekolah, kan begitu. Sehingga ada harapan. Dan bahkan mungkin sekarang kita tidak hafal Quran, mungkin nanti anak cucu kita hafal Quran. Nah, sudah begitu. Semakin punya harapan banyak, semakin kita husnuzon kepada banyak hal. Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada pemerintah, husnuzon kepada pemimpin. Udah gitu aja. Oh mungkin sekarang saya tidak, nanti anak cucu saya mungkin insya Allah akan maju. Buktinya ya sudah terbukti banyak sekarang. Buktinya dulu bapak saya sekolah SD pun mungkin gak lulus, atau SMP pun gak lulus, tapi saya sebagai anaknya bisa mencapai sarjana. Dulu bapak saya mungkin hanya nggak punya kendaraan, naiknya sepeda, naiknya motor mungkin, tapi sekarang anak-anaknya sudah bisa naik mobil. Itu adalah perubahan yang luar biasa. Sehingga agama itu adalah harapan. Ya jangan ngeluh terus. Nanti kalau ngeluh terus ya begitu kenyataannya. Sehingga Islam mengajarkan banyak hal, termasuk harapan, termasuk bagaimana kita ini ingin menjadi pemimpin, berbuat baik pada orang lain, memberikan kebaikan, maka insya Allah kita pun akan jadi pemimpin yang baik. Ai iktafaq bi indaka min rizqi wa taftakiru fil mali li syakhsin ghaniyin kasilil mal fa illam taftakir la yasarta ghaniyan mithlu. Maka jika kamu itu tidak merasa butuh, maka kamu akan menjadi ghaniyan mithlu, menjadi orang yang merasa cukup atau orang yang kaya, misluhu sama seperti dia. Kita dia bilang selevel. Seandainya engkau merasa cukup, maka engkau akan bisa satu level dengan dia. Wal maqalatus salisun. Itu lagi makalah yang ke-30. An Abi Zakaria, dari Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaih. Di Abu Zakaria ini alam kunyah. Biasanya orang Arab itu panggilannya Abu Zakaria, nama aslinya Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaih, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya. Kata dia bilang, tarkud dunya kulliha, tinggalkanlah dunia secara total. Kalau orang santri bilang, kenapa dibaca kulliha enggak kullaha? Karena kulliha itu taukid, maksudnya adalah dunia. Nah, santri kalau ngaji begitu, tarkud dunia kulliha,
meninggalkan dunia secara total, akhdul akhirah kulliha, maka engkau akan mendapatkan akhirat secara total. Jadi kalau kita meninggalkan dunia total, meninggalkan dunia itu artinya meninggalkan yang sifatnya dunia, bukan berarti keseluruhan ya. Total jangan diartikan kalau orang meninggalkan dunia itu sebenarnya sampai nggak pakai pakaian, gitu, pakai baju, itu kan nggak mungkin. Karena baju itu bagian dari dunia, nggak mungkin. Jadi artinya tarkut dunia, meninggalkan hal-hal yang sifat duniawi. Itu secara total akhdul akhirah kulliha, maka akhirat akan didapat secara keseluruhan. Ini artinya begini, ya kita jangan juga meninggalkan dunia secara total. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan memperoleh akhirat secara total. Soalnya dunia akhirat itu susah. Syekh Nawawi menggambarkan li'annahuma qad daratain. Dunia dan akhirat itu seperti daratain. Darrah itu kalau dalam kamus itu istri yang lain. Sehingga kalau saya terjemahkan darratain, istri yang dimadu. Wah ini kalau udah ngomong istri yang dimadu kayaknya udah berat celinguk. Jadi begini, dunia dan akhirat itu seperti dua istri. Kalau kita terlalu fokus pada istri yang pertama, maka istri yang kedua terabaikan. Sebaliknya, kalau kita terlalu fokus pada istri yang kedua, istri pertama terabaikan. Sehingga dua-duanya jalan. Nah, orang yang adil itu adalah orang yang bisa menempatkan dunia dan akhirat secara bersamaan. Kan begitu. Sehingga ini saya nggak mengajarkan punya istri dua ya. Sehingga kalau kita seandainya punya istri dua adil, itu sama dengan dunia akhirat. Kan begitu. Itu luar biasa itu kata-kata darratain itu diartikan oleh diibaratkan oleh Syekh Nawawi. Jadi ad-dunya wal akhirah qad daratain, seperti dua istri yang dimadu. Karena susah gitu dua-duanya. Kalau kita terlampau kepada akhirat, ya dunia ditinggal, sehingga kita tidak bisa dapat apa-apa, dan itu juga tidak boleh sebetulnya. Makanya bahasa Al-Qur'an itu wabtaghi ya fi ma atakallah darul akhirah. Kata-katanya yang pertama abtaghi. Abtaghi itu mencari dengan sungguh-sungguh. Tetapi untuk dunia hanya kata-katanya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Dunia itu enggak usah lupa. Tapi kalau akhirat ibtaghi pakai. Kata-kata ibtaghi itu kalau dicari di kamus tuh sungguh-sungguh mencari. Jadi yang didahulukan akhirat, tapi jangan lupakan bagian di dunia. Sehingga ini keseimbangan sebetulnya. Rasulullah adalah contoh paling baik sosok kata orang yang bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat. Itu luar biasa. Makanya ada beberapa riwayat yang kadang-kadang tersenyum ya, saya juga. Allah itu akan tersenyum kepada orang yang misalnya dia punya istri cantik, punya rumah mewah, tetapi ketika malam dia tahajud. Artinya dia sudah tidak mikir istri lagi kan, dunia sudah tidak dipikirkan lagi, hartanya sudah tidak dipikirkan lagi. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana ketika dalam suasana seperti itu dia ingat kepada Allah. Luar biasa. Ini bagian dari keistimewaan Nabi. Nah Nabi pun begitu. Rasulullah adalah orang yang ya cerita tahajud Rasul itu kan luar biasa. Sampai kakinya bengkak. Sekalipun di depannya ada Aisyah. Aisyah itu adalah seorang perempuan yang cantik luar biasa. Itu kan. Jadi kita meninggalkan dunia untuk kehidupan akhirat, tetapi tidak dilupakan. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sehingga kalau bisa, memang itu yang idealnya begitu. Dunia akhirat seimbang. Sebab dunia dan akhirat itu li'annahuma qad daratain. Seperti istri yang dimadu. Kalau cenderung fokus ke yang satu, maka yang satu akan terbengkalai, terabaikan. Sebaliknya, fokus kepada yang kedua, maka yang pertama terbengkalai itu terabaikan. Faman tarakaha ay ad-dunya, atau barang siapa yang meninggalkan dunia, kullaha akhadha ay al-akhirah kullaha. Ketika orang meninggalkan dunia secara total, maka akhirat pun akan diperoleh. Sehingga
ini nasihat. Ya kalau bisa seimbang. Sebab kalau kamu total kepada dunia, ya akhirat juga total. Pada akhirnya terabaikan dua-duanya nanti. Pada akhirnya terabaikan. Kemudian fa'akhudha fi tarkiha, maka ketika kamu mengambil dunia, fi tarkiha dan meninggalkan akhirat, fahubul akhirah sabul i'radu 'anid dunya, karena cinta kepada akhirat itu akan menyebabkan kamu berpaling dari dunia. Itu betul. Wa tarkuwa fi akhdiha, dan kalau kamu meninggalkan akhirat, fi akhdiha untuk tujuan dunia, ai bugdud dunya bisa hubul akhirah, karena kamu ini membenci dunia karena sebabnya kamu cinta kepada akhirat. Ini nasihat untuk bagaimana kita ini seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebab tadi kita tidak bisa juga kemudian terlalu memegang, terlalu erat, terlalu fokus pada akhirat. Ya lagi-lagi orang yang kalau terlampau kuat terhadap agama juga bahaya sebetulnya. Kan gitu, Nabi itu bilang gitu. Kata-kata Nabi itu, inna dina indallahi al-hanifiyah as-samhah. Agama yang paling disukai Allah adalah yang hanif, yang cenderung kepada kebenaran, yang samhah itu yang lapang dada. Sehingga Nabi itu gampang saja ketika mengambil sesuatu. Kalau kita kan nggak begitu. Kalau kita kadang-kadang belum apa-apa udah haram gitu kan. Belum apa-apa udah bid'ah. Nabi kan nggak begitu. Bayangkan, kata Nabi misalnya, ada orang yang berpuasa di siang hari lalu kemudian jima. Maka hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, syahraini mutabi'aini. Itu kata orang ini, "Nah, saya nggak kuat Nabi." Ya udah kalau gitu kamu kasih makan orang miskin aja. Ya, 10 orang miskin kamu kasih makan. Dia bilang, "Nggak kuat Nabi, nggak bisa saya." Ya udah kalau gitu kamu ada banyak alternatif yang Nabi beri. Ya udah kalau gitu kamu makan kurma aja atau kasih kurma aja. Ya Allah, kurma aja nggak punya Nabi. Wah, ya sudah kamu berbuat baik aja dah. Pada akhirnya Nabi itu gampang aja ketika menafsirkan hukum. Nabi itu orang yang tidak pernah, nggak bisa, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut, karena itu adalah aturan Allah. Sehingga orang itu ketika tidak bisa, terus tidak sanggup, masa dipaksa? Kan tidak. Itu banyak misalnya Nabi itu memberikan hukuman-hukuman yang selalu tidak pernah, kalau tidak sanggup boleh ini, tidak sanggup boleh ini, tidak sanggup boleh ini, kan begitu. Semua cerita hadis banyak sekali, sangat banyak sekali. Cerita bagaimana Nabi itu ketika menghukumi orang, itu ketika orang tidak bisa, sama ketika kullu sulamin nasi sedekah. Setiap ruah di dalam diri manusia itu adalah sedekah. Kemudian bisa sedekah itu dengan uang. Filmnya satu ketika tidak punya, ya kamu bersedekahlah dengan tenagamu. Kalau tidak mampu, saya tidak punya tenaga, tidak bisa apa, bersedekahlah dengan senyummu. Nggak bisa juga, senyum nggak bisa, ini nggak bisa, sudah habis. Kata Nabi, menahan dirilah kamu untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain, maka itu adalah sedekah. Saking Nabi itu punya solusi-solusi terus, alternatif terus. Inilah yang patut dicontoh oleh kita. Jangan sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, nggak bisa. Nabi nggak begitu orangnya. Nabi selalu memberi alternatif pada hal-hal yang lain. Banyak yang menjadi pilihan. Bahkan yang tadi sampai yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan pun ketika akan dihukum 2 bulan puasa tidak sanggup, Nabi turunkan sampai kemudian tidak bisa apa. Pada akhirnya sampai dia sedekah untuk dia sendiri karena dia orang tidak mampu. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya Nabi ya sedekah. Nih saya kasih kamu 1 kantong kurma, ya udah makan. Itu salah satu untuk kafaratnya, hukumannya. Sehingga Islam itu mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Mudah dalam artian tidak boleh bersulit kepada orang lain. Mudah itu bukan berarti digampang-gampangkan, tapi mudah itu artinya kita bisa memberikan kemudahan kepada orang lain. Karena selalu begitu. Bahkan Al-Quran selalu menyatakan inna ma'al usri yusra.
2 kali diulang, fa inna ma'al usri yusra. Saking bahwa Allah tidak mau agama ini memberatkan. Nabi pun begitu, ketika mengamalkan agama ini, Nabi tidak mau memberatkan kepada orang lain. Sehingga agama ini mudah, dan Islam itu adalah agama yang sangat logik, masuk akal. Nabi itu kalau memberikan jawaban biasanya itu tidak pernah langsung, tetapi selalu mengarahkan lu pada hal-hal yang masuk akal. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu dijawab oleh Nabi itu biasanya pakai logika dulu. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah menjelaskan ada orang yang suka zina lalu kemudian pengen masuk Islam gitu. Jawaban Nabi kan tidak langsung. Dia bertanya dulu, seandainya kamu punya anak perempuan, bagaimana kalau perempuan ini bersama orang lain? Oh, nggak mau, saya begini. Akhirnya mengarahkan kepada jawabannya. Sebelum masuk kepada jawaban, Nabi akan membuat logika-logika dulu, sehingga mudah. Makanya kenapa Islam itu menjadi agama yang senantiasa sampai saat ini bertahan? Ya bukan apa, karena bil hujjah wal barohin. Karena agama kita itu agama yang senantiasa memiliki hujah dan bukti. Maka kalaupun dulu ulama-ulama ketika zaman Belanda itu mungkin ada yang akomodatif, ada yang konfrontatif, ada yang setuju dengan kolonial. Dalam artian setuju itu adalah dia tidak mau benturan secara fisik, ada yang memang pengen bentur secara fisik. Sehingga kedua-duanya itu selalu beranggapan begini, seandainya kalaupun misalnya nanti di Indonesia ini Islam tidak berjaya dulu, maka minimal hujjah dan barohin atau alasan logika Islam dan bukti-bukti data Islam itu menang. Nah, sekarang begitu. Kita jangan kemudian berkecil hati melihat bangsa-bangsa Eropa, bangsa Amerika itu maju secara teknologi, maju secara pembangunan. Tetapi lihat bahwa banyak di antara mereka yang meninggalkan agamanya. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Sehingga apa yang dinamakan agama Kristen misalnya di sana tidak ditaati secara betul-betul oleh mereka. Tetapi coba lihat Islam, semakin banyak semakin bertambah dan bahkan semakin banyak dikaji. Kenapa demikian? Karena Islam itu adalah agama yang memiliki hujah, bukti kebenaran dan barohin, bukti-bukti yang nyata. Jadi sehingga begitu, kalaupun seolah kita kalah dari segi pendidikan, kalah dari segi ekonomi, kalah dari segi politik, kalah dari segi pembangunan, tetapi dari sisi logika kebenaran itu kita menang. Nggak ada yang bisa mengalahkan kebenaran Islam. Ya, kemarin waktu khutbah Jumat Allah dikatakan Ahad. Ahad itu tunggal. Tunggal itu esa. Sehingga ketika tidak bisa dibagi-bagi, itu adalah kebenaran yang barohin atau hujah yang nyata. Di antara agama-agama lain tidak ada yang begitu mentauhidkan Tuhan kecuali ajaran Islam. Sehingga logikanya mudah. Kenapa Tuhan itu satu dan tidak berbilang? Ya karena tidak mungkin ada hal yang dituhankan lagi. Tuhan tidak bisa berbagi. Ini bahaya. Kalau Tuhannya ada 3, 1, kan orang Arab dulu begitu. Orang Arab ketika menghadap Rasulullah nanya, ya Muhammad, kenapa Tuhannya tidak banyak saja? Kita kan urusannya banyak. Saya ada urusan ekonomi, maka Tuhannya harus Tuhan ekonomi. Kita ada urusan sosial, Tuhannya harus Tuhan sosial. Kita ada urusan banyak, kata Nabi begini. Ya sudah, begini saja kata Nabi. Kamu kalau punya majikan, mendingan 1 apa banyak? Yang satu nyuruh begini, yang satu begini. Kamu mana yang kamu ikuti? Oh ya nggak enak Nabi. Enakan saya punya majikan 1. Kenapa? Nyuruhnya sekaligus 1. Tapi kalau banyak majikannya, repot. Yang satu pengen suruh ke pasar, yang satu pengen nyuruh ke ini, terus bingung dah. Tetapi kalau majikan 1, suruhannya cuma 1. Maka lebih enak mana kata Nabi? Enakan majikan 1. Ya sudah kalau begitu. Kalau lebih enak majikan 1, maka Tuhan pun lebih enak 1. Kenapa? Perintahnya cuma 1. Tafsirannya banyak. Sehingga Allah itu begitu. Allah
ketika sudah mengharamkan, menghalalkan, itulah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Sisanya yang tidak diharamkan oleh Al-Quran, yang sudah diharamkan Al-Quran, yang halal jangan diharamkan, yang haram jangan dihalalkan. Sederhana itu. Sehingga ketika Tuhannya satu, ya logikanya ya nyambung. Nggak mungkin ada Tuhan tiga, nggak mungkin ada Tuhan empat atau lebih dari satu. Karena dengan Tuhan satu, kita ini lebih yakin dan lebih percaya bahwa semua yang mengatur alam dunia ini, termasuk yang mengatur manusia semuanya, adalah Allah yang satu. Jadi itu nasihat dari Abu Zakaria. Kalau kamu mengambil akhirat seluruhnya, maka kamu pun akan memperoleh dunia seluruhnya. Kebalikannya, kalau kamu meninggalkan seluruhnya, baik dunia maupun akhirat, maka kau pun seluruhnya akan kamu tinggalkan. Sehingga artinya di sini kita perlu keseimbangan. Nah, seimbang, karena dunia dan akhirat itu seperti ibarat istri yang dimadu. Ya, kalau dia seimbang, kalau sanggup. Seimbang kalau sanggup. Kalau tidak seimbang, kalau tidak sanggup untuk seimbang, ya minimal bisa mengikutilah. Jangan terlampau memegang lebih kuat pada salah satu. Jangan ke dunia, kan bahaya. Tapi kita bisa mensiasati. Misalnya gini, kopi itu urusan dunia, ya. Tapi kalau kita ngopi sambil ngaji, berarti ngopinya jadi barokah. Itu mensiasati namanya. Saya nggak bilang rokok ya, nanti bahaya. Nanti kalau bilang rokok, misalnya rokok itu dunia. Tetapi kita kalau rokok sambil ngaji, lalu kita bisa membuat kita bisa lebih terang pikirannya, maka itu menjadi barokah. Ya, tidak begitu. Kopi saja lah, cukup. Kopi saja. Kopi itu menjadi barokah. Jadi banyak kita bisa mensiasati kehidupan atau satu hal yang dianggap duniawi oleh kita menjadi lebih bersifat ukhrawi. Kenapa? Ya tadi memanfaatkan yang sifatnya dunia menjadi bernuansa akhirat. Ya karena begitulah. Banyak hal gitu. Makan duniawi, punya istri juga duniawi. Tetapi bagaimana kita caranya ketika kita punya istri yang duniawi bisa bersifat ukhrawi. Ya, contohnya misalnya kalau diomeli istri ya diem gitu. Udah gitu aja. Sabarnya diomeli istri itu kan berarti kan ukhrawi. Diomelin sama istri, mama misalnya gitu kan, marah-marah, kita kemudian sabar, itu ada ukhrawi, sehingga yang tadinya duniawi bisa menjadi ukhrawi, sehingga itu seimbang. Nanti seimbang, duniawinya dapat, ukhrawinya dapat. Tapi gitulah pokoknya bisa mensiasati. Ya saya tinggal begini lebih bagus. Jangan kawin lagi ya. Mendingan istri 2 kali. Oh nggak ada. Ya kalau adil begitulah. Oke, ada yang mau tanya nggak nih? Ini udah 2 kali cukup lah. Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Menghamba pada sesuatu kan nggak boleh. Menghamba pada sesuatu. Ilmu ya. Nah. Lain dari itu bisa nggak? Ada lagi nggak yang boleh? Jadi atau berbuat baik gitu, dia orang yang berbuat baik gitu. Apa yang harus? Kita di sini bukan masalah boleh dan nggak boleh ya, posisi. Ya, tadi kan posisi kan. Kalau kita memberi kebaikan kepada orang lain, maka kita bisa menjadi pemimpin. Kalau kita kemudian menghamba posisinya kepada harta dan ilmu, maka kita akan menjadi tawanannya. Begitu. Jadi menghamba ya, itu kan posisi. Kita kalau menghamba kepada ilmu, maka kita akan jadi budaknya ilmu. Gitu. Kalau kita menghamba kepada harta, maka kita akan menjadi budaknya harta. Artinya nggak boleh menghamba? Boleh, bukan boleh. Artinya begini tadi, kalau misalnya posisi kita menghamba terus-terusan kepada ilmu, maka kita akan menjadi budak ilmu, kan tadi begitu. Kalau kita menghambanya ke duniawi terus-terusan, maka kita akan menjadi budak dunia. Masalahnya adalah ketika kita menjadi budak duniawi, maka kita tidak akan peroleh ukhrawi, kan begitu.
Kebolehannya bukan masalah kebolehan. Seandainya nanti begitu posisi kita, maka kita akhirat tidak akan dapat diperoleh. Dan bahayanya ketika orang menghamba atau menjadi budak dunia, kan masalahnya kan jadi besar. Orang yang cenderung kepada keduniawian, maka segala apapun akan diukur dan dikonversi ke dalam hal yang bersifat duniawi. Kan begitu. Sekarang kenyataan begitulah. Katanya kita ini menjadi orang soleh gitu. Katanya kita ini menjadi orang yang pengen jadi orang baik. Tapi kok segala sesuatu diukur dengan harta. Kan sekarang ada. Ya saya tidak menyebut siapa, misalnya ada seorang ustadz misalnya, kemudian ketika diundang nggak amplopnya nggak sekian, lalu kemudian dia nggak mau datang. Kan begitu, ada juga. Artinya kok kesolehan kok dikonversi dengan dunia. Harusnya kesolehan itu dikonversi dengan akhirat. Ya artinya gitu aja. Ketika dikonversi dengan akhirat, maka yang dicari dikejar adalah akhirat sebetulnya. Dalam konteks bagaimana kita ini bisa dapat dua-duanya. Sehingga kalau orang yang ulama-ulama yang benar itu ya sudah, kalau memang pengen ngaji datang ya ngaji, datang saja. Berapapun nilainya dikasih ya nggak masalah, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Artinya begitu, seperti itu, selalu begitu. Ini yang kemudian mengkonversi ilmu bukan dengan duniawi. Dia menghamba kepada ilmu tetapi tidak kemudian dikonversi ke dalam yang sifatnya duniawi. Jadi bukan masalah boleh dan tidak boleh saya kira, tapi ini adalah nanti akan menjadikan kedudukan manusia itu levelnya di sini. Bagaimana kita memposisikan? Nah, posisikan, kira begitu. Jadi nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri. Kira-kira begitulah, betul. Bahasanya, balance-nya. Karena dari awal sudah disebutkan tentang masalah dunia dan akhirat. Gitu. Sehingga tadi pokoknya dunia dan akhirat itu seperti dua istri yang dimadu. Jadi dua-duanya penting kan? Penting, kita punya istri dua kan penting. Bagaimana kita ini bisa mengolah kedua-duanya. Saya juga tidak terlalu cenderung ke yang pertama sehingga yang kedua cemburu. Tidak juga pada yang kedua yang lebih muda sehingga yang kedua cemburu. Ya pokoknya kita adil dua-duanya. Nah itulah yang dimaksud. Sehingga kedudukan apapun di dunia kita bisa mengukur. Kalau menjadi hamba ilmu, ya tadi kalau kita mau mengikuti Ali bilang begitu. Pak insya ini kalau berkehendak ya saya akan menjadi hamba. Pak insya ini kalau enggak ya berarti saya akan dibebaskan. Kita bisa menjadi hamba ilmu, dan kita bisa juga jadi merdeka dari ilmu. Jadi Pak insya ya saya sendiri yang menentukan. Ini au takini. Nah konsepnya ada di kita. Nah, kita bilang mana? Fa'in sa'a ini fa'in sa'a takini, kata alil gitu. Kalau dalam konteks ilmu tadi ya, ilmu bilang begitu. Ya terserah, saya mau menghamba terus atau saya memerdekakan diri kepada ilmu. Sehingga posisi itu ada keseimbangan. Ya bila perlu, ya tadi yang paling bagus adalah seimbang dunia dan akhirat. Walaupun kadang-kadang berat, tetapi diupayakan terus karena harapan-harapan kita itu banyak. Ya, kalau bisa hidup yang baik adalah seimbang antara dunia dan akhirat. Akhirnya begitu. Ada ketondongan jadi bisa kan tadi kan ada ayat. Pasti kalau ketondongan pasti ada. Tetapi kan yang penting gini aja. Wabtaghi fima, yang penting akhirat itu benar-benar aja. Benar-benar akhirat itu. Tapi dunia cukuplah. Wala tansana sibakan dunia. Ambil bagianmu yang menjadi dunia. Itu ada yang ikut juga. Itu bahkan lebih bagus lagi itu. Tetapi kan artinya ketika kita orientasinya kepada akhirat juga tidak berarti kemudian kita lupa pada dunia gitu. Bukan. Kita tetap tadi kan kita bisa mensiasati kopi ya kepada dunia bisa menjadi bersifat ukhrawi kalau ngopinya sambil ngaji kan begitu. Itu kali kita mensiasati itu. Jadi semua yang duniawi bisa kita siasati menjadi ukhrawi dengan cara tadi seperti itu. Maka fa'in sa'a ini fa'in sa'a takini itu kata ahli. Ya kira gitu aja. Seimbang aja lah kalau bisa. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kejadian tadi di negara-negara maju
misalnya salah satu di negeri Belanda itu banyak ada beberapa gereja yang memang dijual, dijual malah dijadikan untuk masjid. Karena mereka itu katanya menganggap bahwa agama mereka yang ada itu nggak masuk di akal. Terus kemudian kedua banyak juga sehingga orang mereka itu jadi ateis itu tidak punya agama. Kemudian oleh ada beberapa yang mungkin dari Arab atau dari Indonesia mereka membeli gereja itu untuk dijadikan masjid. Nah terus mereka setelah mengetahui bahwa Islam itu ternyata masuk di akal gitu. Ternyata mereka bisa sampai mau masuk ke agama Islam gitu. Termasuk juga yang di Inggris juga begitu. Bahkan ada anak saya kemarin waktu pameran di Jerman itu gereja itu malah seperti itu Pak, tempat pameran gitu. Karena udah lama tidak pernah dipakai sehingga gereja itu dipakai untuk pameran seni gitu mereka. Karena mereka jarang mereka mungkin ada yang percaya kepada Tuhan tapi mereka tidak pernah melakukan ibadahnya gitu Pak. Bahkan mereka menjadi banyak yang juga ateis. Itu gejala apa kira-kira Pak? Karena ya mudah-mudahan nanti ya Islam yang menjadi agama untuk mereka. Ya mungkin kalau kita kaitan dengan konteks ini tuh gejala-gejala hubung dunia. Jadi orang yang cenderung kepada dunia. Padahal mereka pendidikannya mungkin lebih tinggi biasanya. Iya. Tapi tidak, pendidikan kan tidak, intelektual kan tidak menjamin seseorang itu kemudian menambah keimanan kepada Tuhan. Kecuali kalau dia bisa menjadi seorang peneliti atau seorang ilmuwan yang kemudian menghubung-hubungkan. Dan karena memang pasti begitu. Jadi fenomena di barat itu adalah fenomena yang lebih bersifat agnostik ya. Orang-orang kemudian beralih atau meninggal agamanya karena ragu sebetulnya. Bukan karena tidak percaya, tapi ragu. Jadi ragu nih terhadap banyak hal. Itu tidak hanya ragu terhadap terhadap semua agama sebetulnya. Fenomena agnostik itu semua agama diragukan oleh dia. Tetapi gitu, ada kecenderungan banyak pada Islam, kan Islam itu masuk akal. Masuk akalnya gini, Tuhannya nggak ada. Maksudnya tidak bisa digambarkan oleh apapun, tidak sama dengan apapun. Nah itu sebetulnya benar ketika orang berpikir, nah iya kalau Tuhan itu sama dengan kalau yang digantung gitu kan aneh gitu. Masa Tuhan itu manusia, terus Tuhan itu mati gitu kan. Itu kan nggak masuk akal bagi sebagian orang. Sehingga mereka ragu. Tapi ketika mereka belajar Islam, iya juga ya. Islam tidak pernah menggambarkan apapun. Simbol itu hanya simbol. Tetapi kalau kita berada di Amerika, berada di Jerman, berada di Eropa, dimanapun juga menghadapnya kepada kiblat. Kiblat itu sebagai Ka'bah itu sebagai simbol. Dan mereka pernah juga dilakukan katanya orang Islam, kok nggak ada patung Ka'bah, kan bilangnya begitu. Mereka bilang patung Ka'bah. Ya nggak ada karena kita Ka'bah hanya simbol. Tapi kalau di rumah Kristen itu minimal ada salib sebagai bentuk simbol. Di Islam simbolnya nggak ada. Paling kaligrafi, terus kemudian sajadah, itu aja kan, tidak ada simbol-simbol yang lain. Sehingga mereka berpikir begitu. Nah, kebanyakan orang-orang Eropa itu karena saking apa namanya, berhambanya ke dunia, secara ekonomi memang mereka bagus, secara sosial mereka memang tinggi, pendidikannya tinggi. Tetapi secara mental, spiritual mereka kosong dan kering. Kekeringannya karena tidak punya agama. Atau tadi karena mereka beragama Kristen tetapi tidak pernah menjalankan agamanya dengan baik, sehingga begitu orang yang di sana itu ya nggak pernah ke gereja, sehingga gereja kan nggak sepi gitu. Hanya ke sekitar ortodoks yang mungkin masih memelihara jamaahnya, tapi ke sekitar toko-toko besar itu kan gereja besar tapi nggak ada isi, ataupun kalau ada isinya untuk kematian doang, orang mati ada gereja. Hah? Nah, orang tua aja yang ada. Di kita kan tidak. Ini anak mudanya ada dengerin mungkin di YouTube dengerinnya. Karena kan modal media sosial gitu. Yang tua-tua yang udah itu. Ya masih bersyukur lah. Masih ada yang ngaji gitu kan. Masih bersyukur masih ada yang datang ngaji, masih mau mendengarkan, masih mau, itu bersyukur luar biasa. Berapapun orangnya gitu. Sehingga agama ini tidak akan pernah hilang. Jadi kita tidak usah khawatir. Dulu agama ditinggal Rasulullah jalan, ditinggal sahabat jalan, tambah nyebar malah. Ditinggal Wali Songo biasa saja. Kita dulu punya kiai-kiai ulama-ulama yang hebat, udah wafat semua, biasa aja tuh. Artinya agama ini tetap berjalan seperti apa adanya.
Karena jaminannya pertama, agama ini didukung atau ditopang oleh hujjah dan barohin. Yang kedua, memang Allah sudah menjamin Islam ini akan kekal sampai hari akhirat. Jadi nggak mungkin, karena agama ini agama yang ditopang oleh akal, ditopang oleh logika dan ditopang oleh bukti-bukti nyata. Jadi tidak akan pernah bisa habis. Yang ada adalah agama lain terkikis, Islam akan semakin maju. Bukan karena Islam maju secara ekonomi, secara politik, sosial, tidak. Tapi Islam maju karena kemenangan logika aja. Bagi agamanya menang, bahwa cara berpikir Islam itu adalah baik, sesuai dengan rasionalitas manusia. Dia nggak pernah hilang. Jadi kita nyantai aja, nggak usah khawatir. Agama ini ditinggal Nabi juga jalan, ditinggal sahabat jalan, ditinggal wali songo juga jalan, ditinggal para ulama juga tetap jalan. Sampai sekarang jalan. Saya kira begitu. Sudah ya? Saya kira. Oh iya, Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih pertama atas penyampaian yang begitu menarik ya perhatian kita pada hari ini. Termasuk saya sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Ustaz bahwa ada hubungannya Nah, tapi begitu dunia ini. Nah, saya menyikapi fenomena di zaman dahulu para sahabat itu bahwa mereka datang ke, cuma saya nggak tahu sejarahnya gitu kan ya, apa yang sebenarnya. Bahwa para alim ulama di zaman itu, para sahabat, ya, sahabat menyebarkan agama Islam itu tidak meminta imbalan gitu ya. Justru mereka datang itu membawa sedekah gitu, sehingga menjadikan juga Islam itu terlihat tadi bahwa mereka yang para alim ulama itu dia takut kalau menyampaikan ilmu agama itu jangan dibeli gitu kan, jangan dijual gitu, jangan dijual. Nah, tadi sudah sempat di disinggung juga Ustaz bahwa artinya ada kalau datang gitu kan, anggotnya agak besar, tapi nggak datang. Jadi milih yang lebih besar, karena memang masih hubungannya, tapi mungkin dalam tanda kutip. Nah, sekarang bagaimana dengan aku mungkin tambah lagi satu lagi itu bahwa kalau zaman dulu itu orang para sahabat Rasulullah masih zaman dahulu itu jabatan itu tidak mau uangnya diambil sebagai penghasilan gitu kan. Jadi kalau mau benar gaji, ya dia gaji dari Baitul Mal. Tapi dia pergi itu adalah benar-benar menyebarkan agama, mengajarinya. Bukan seperti Utsman kalau datang dibawa oleh. Nah, bagaimana dengan fenomena sekarang gitu? Yang justru saya melihatnya terbalik gitu kan. Misalkan sekarang masjid anak saja nggak berani panggil yang kiai yang dianggap kita itu bahwa itu kiai yang besar gitu, karena biayanya banyak gitu. Itu gimana? Ya, seperti gini ya. Dulu ketika Abu Bakar menjadi khalifah, itu Abu Bakar itu adalah orang yang ya seperti biasa, kemudian berdagang kembali. Dia bilang begini kepada para stafnya, ya saya walaupun sebagai khalifah, tapi saya tidak mau mendapatkan gaji dari khalifah saya. Maka saya tetap berdagang. Sehingga ketika berdagang, maka saya mendapat penghasilan dari perdagangan yang saya kelola sendiri. Lama kelamaan ini jadi kacau. Kacau begini, dia berdagang untuk kepentingan dirinya, mikirin dirinya, sedangkan umatnya terbengkalai. Akhirnya Umar turun tangan. Umar itu memang orang yang paling paling luar biasa itu. Lalu ketika Umar turun tangan, memanggil Abu Bakar. Abu Bakar, kalau engkau cara begini terus, umat nggak terurus. Maka saya bilang ke Baitul Mal, engkau saya akan ambil uang dari Baitul Mal, engkau akan saya gaji.
Tapi kamu dagang selain aja kepada orang lain. Kamu ngurus umat aja, tapi uangnya dapat dari negara. Itu kan inisiatif umat. Kemudian itulah pertama kalinya seorang kepala negara digaji oleh negara. Itu zaman Abu Bakar. Tapi atas inisiatif umat. Karena Umar ngeliat Abu Bakar begitu. Ini orang pemimpin tapi kok dagang di pasar, gitu gimana ceritanya? Sedangkan nggak mikirin lagi umat gitu. Jadi artinya gini, itu ada keseimbangan. Oke lah. Negara mengeluarkan uang buat Anda, saya gaji, tetapi Anda tinggal di sini. Udah dagang kasih aja ke saudara-saudara Anda. Artinya Anda mendapat tambahan dari dagang sebagai kehidupan Anda, tetapi umat jangan dilupakan. Sehingga inilah pertama kali kemudian ada pembayaran uang Baitul Mal untuk gaji khalifah. Itu adalah periode Abu Bakar. Nah kemudian fenomena sekarang belakangannya begitu. Tadi saya menyatakan kesolehan itu tidak itu dikonversi dengan dunia. Kalau orang bilang ingin soleh, kalau dia menyatakan dia merasa sebagai orang soleh dan dia merasa sebagai seorang kiai, orang ulama yang banyak ilmu, maka harusnya jangan dikonversi dengan duniawi, dikonversinya dengan ukhrawi. Apa yang kita belikan kepada orang lain, apa yang kita katakan kepada orang lain, apa yang kita ungkapkan kepada orang lain, baik berupa pengajian segala macam, itu konversinya ukhrawi. Itu adalah nilai-nilai yang tak terhitung jumlahnya kalau Allah konversi dengan akhirat. Malaikat bahkan udah mendoakan banyak. Sehingga dalam pernah kejadian ketika ada orang yang di masjid ngumpul, ada dua kelompok, Nabi datang. Ketika Nabi nanya, kamu lagi ngapain? Saya lagi doa. Saya lagi zikir, gitu kan. Kata Nabi, oh ya mudah-mudahan doa dan zikirmu Allah terima. Tapi fa'in saat, jika Allah berkehendak ya diterima. Kalau enggak, ya terserah Allah, kata Nabi. Ketika datang kelompok kedua, Nabi lihat orang yang majelis ilmu lagi membahas kitab, diskusi. Nabi bilang, sedang apa kalian? Saya sedang membahas ilmu. Nabi akhirnya bergabung dengan orang yang majelis ilmu ini. Dia tidak bergabung ke majelis zikir. Kenapa dengan demikian? Kata Nabi, ilmu itu manfaatnya lebih besar. Dengan ilmu orang berpikir, orang belajar, orang bisa berijtihad. Sehingga kapanpun Islam ini ditopang dan dikawal oleh ilmu, bukan oleh orang-orang yang lain. Sehingga ketika dengan ilmu, para malaikat itu datang mendoakan. Walaupun yang di sini juga mendoakan, cuman kalau yang di sini malaikat mendoakan dan Allah mengaminkan, yang di sini ya terserah Allah. Dikit dan doa terserah Allah. Allah mengijabah atau enggak terserah Allah. Tapi kalau yang ini Allah sudah mengijabah majelis ilmu. Kayak kan gitu. Ilmu dikonversinya dengan pahala yang berlipat, kebaikan yang banyak. Zikir juga sama, tetapi bahwa itu adalah terserah Allah mau diterima apa tidak. Jadi begitu, seharusnya kita juga tidak kemudian berpikir kalau seandainya kita mengadakan pengajian cari aja ustadz-ustadznya yang kira-kira nggak mau dibayar, nggak begitu juga gitu konsepnya. Tetap kita memanggil itu sebagai bagian daripada sedekah kita. Masa kita bisa sedekah bikin apa banyak, bisa bikin ini, tapi masa sedekah kepada orang yang memberi pengajian itu tidak gitu. Tapi ya sedekah ala kadarnya. Artinya ya baiknya seorang ustadz itu ya tidak memikirkan juga mau dipanggil dapatnya sekian ya tidak berpikir, karena konversi itu bukan konversi dunia itu. Tapi sekarang kan fenomena begitu. Terus bagaimana menyikapinya? Ya itu namanya orang yang mengkonversi ilmu untuk duniawi gitu. Seharusnya kan nggak begitu. Ya kita masih punya lah banyak ulama-ulama yang tidak mengkonversi itu untuk dunia. Bahkan yang baik adalah sesungguhnya bukan ustadz yang datang, tapi orang yang belajar kepada ustaz. Itu yang baik. Dulu begitu kan. Imam Abu Hanifah itu ketika dipanggil sultan kan nggak mau. Kata dia ilmu lam yukta walayati gitu. Ilmu itu bukan datang, tapi kau yang datang kepada saya gitu. Sehingga dulu begitu ya, tapi sekarang kan nggak bisa begitu. Mana ada orang yang mau datang ke ustaz belajar kan. Yang ada adalah karena kita ini punya jamaah di masjid, panggillah ustaznya datang ke sini gitu. Tapi ya dengan ya kita punya untuk menghormati ustaz, kasihlah amplop kan gitu. Itu menghormati, itu sedekah dan boleh itu sedekah kepada ustaz. Itu artinya sedekah dalam artian ustaz sudah datang perjalanan ini ke sini, lalu kemudian ngobrol, sedekahnya.
Yang salah itu adalah ketika datang ke sini kemudian melihat amplopnya kecil, malas saya milih masjid sana aja, amplopnya lebih gede. Itu sebetulnya. Itu artinya konversi ilmu yang sifatnya ukhrawi untuk yang duniawi. Dan berarti itu kesalehannya kesalehan semu. Kalau orang yang mengaku sebagai orang soleh tetapi masih konversi kepada duniawi, berarti kesalehannya semu. Bukan kesalehan yang benar. Karena kesolehan itu selalu mengkonversi sesuatu dengan yang bersifat akhirat, tidak dengan dunia. Kira gitu. Ya. Sudah ya? Oke, saya kira terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.